Halo sahabat Diani, selamat tahun baru 2022. Yeay. Tahun baru ini kita awali dengan data kekawinan bersama, yaitu kita Kita jadi panitia ya. Lainnya ada di sini. Terima kasih. Nah, di tahun yang baru ini mudah-mudahan sahabat Diani sudah membuat resolusi ya. Sudah. Episode yang lalu tuh tentang resolusi. Jadi kalau ini kaya raya. Jadi kalau yang belum bikin resolusi gak boleh denger episode. Karena hari ini kita kedatangan seorang tamu istimewa. Yes. Coach basket. Bukan. Coach kehidupan lo ini. Coach Yudi Chandra. Halo Coach. Terima kasih. Namanya sama. Terima kasih. Namanya sama loh kayak suami saya. Oh gitu. Chandra. Jadi suaminya Budiari itu ini. Enggak, separuh doang. Yudi Chandra. Kalau yang di situ Chandra Sugiono. Kalau Coach Yudi sudah seragam sama kita loh kan. Kalau kita bajunya Coach Yudi sepatunya. Ya benar. Gimana nih? Nanti di foto. Ya, jadi di tahun baru ini setelah kita bicara resolusi, kita akan bicara tentang nasib, ya kan Coach ya? Nasib, betul. Soalnya kata orang gini, bikin resolusi, tapi nasib saya begini aja kok, emang saya nasibnya jelek. Salah ya Coach ya? Saya sih nggak percaya itu ya. Nah, setuju tuh Coach. Ya. Saya juga nggak percaya itu. Saya percaya bahwa kita bisa merubah nasib kita ya Coach ya. Betul, tapi bukan takdir ya. Iya. Gak bisa. Itu bedanya takdir sama nasib, dan takdir tidak bisa dirubah dari sononya. Misalnya Lahir, iya dong. Kita di keluarga apa tuh udah takdir loh gitu. Lahir di keluarga yang miskin kah, kaya kah, keluarga suku ini, suku itu udah takdir. Betul. Tapi kalau nasib bisa diubah, makanya judulnya bukunya Coach Yudi, Seni Mengubah Nasib. Nah, ini makanya saya angkat, suka soalnya saya. itu saya sih lebih suka burung-burungannya yang Iya Coach, ini kenapa ini ya gambarnya, coba diceritakan dikit, ini burung apa? Itu origami. Burung bangau. Kalau di kepercayaan Jepang, saya sih bukan ikut-ikutan jadi Jepang ya, tapi ya daripada ngikutin K-pop, tapi yang mendingan ngikutin manga. Ya, yang punya studio nih. Enggak. Bercanda. Emang sengaja disenggol sih. Ya, jadi kalau di kepercayaan Jepang, katanya kalau kita bisa membuat origami burung bangau 1000, kita bisa dapatkan apa juga yang kita mau. Iya. Saya selama ini lebih sering membuat Indomie gitu. Itu sebabnya makanya kamu belum berubah nasib. Jadi harus habis ini membuat origami. Dan betul. dari uang 100.000. Nah. Yang bikin siapa Coach? Ya. Kenapa itu ditanggal di sini Pak? Ya, supaya kalau kita bicara tentang mengubah nasib, salah satu hal yang kita mesti rubah ya nasib keuangan kita. Itu penting banget. Yes. Ya, biasanya no money no honey. No honey ya nasibnya agak menantang. Iya, setuju Coach. Karena saya jadi ingat waktu itu ada guyonan di sosmed, tapi saya pikir serius juga karena kan podcast kita ini tentang rumah tangga ya. Yeah. Jadi katanya membangun rumah tangga perlu cinta, tapi mempertahankan rumah tangga perlu penghasilan. Soalnya beli beras di pasar nggak bisa pakai kata I love you masalahnya. Kecuali yang jual adalah mertua Anda. Itu juga nggak tahu sampai berapa lama ya dikasih. Mantu gua. Aduh, iya jadi betul Coach. Jadi memang isi buku Seni Mengubah Nasib ini juga berkaitan erat dengan uang. Iya. Ya, karena untuk hidup juga membangun rumah tangga ya memang perlu uang, perlu penghasilan. Kita nggak bisa munafik lah. Dan seperti tadi saya bilang juga ke Coach, saya pernah survei kecil-kecilan. Salah satu penyebab perceraian memang ekonomi. Ya. Sebenarnya seperti apa sih harus memandang uang? Jadi kalau memandang uang sih gampang, tinggal keluarin dompet ya, liatin aja uang ya. Kalau dompetnya isinya kok cuma bon ya. Uang lari. Tapi kalau kita pikirin baik-baik ya, beneran keluarin uang dari dompet kita, Iya. perasaan kita gimana? Pernah nggak ngobrol sama uang kita?
Wah, saya belum pernah. Itu menarik, Coach. Coba, Coach. Nah, coba Ngobrol sama uang. ngobrol. Saya takut dijawab nanti. Nggak apa-apa loh. Kalau kita ngobrol, misalnya, uang, coba kamu beranak. Oke, nah senang kan kita. Seneng kan? Nah, ngobrol, keluarin uang, kita lihat ya uangnya ya, coba Anda tes ya. Boleh nih yang nonton, coba ngetes, silakan monggo. Saya keluarin. Keluarin beneran. Nah, kalau ketika Anda lihat uang Anda, Iya. lihat dia itu kayaknya senyum atau cemberut. Happy nggak dia di kantong Anda? Coba saya juga dong. Uangnya uang orang lain boleh nggak? Nah, itu nasibnya uangnya bakal. Saya pinjemin tapi balikin. Nah, itu nasibnya uangnya bakal ke orang lain kalau gitu. Nah, Kalau apa, Coach? Mas? Untung Kalau syuting cemberut. saya ke ATM kalau nggak uangnya Enggak, Coach. Justru apa sih katanya uangnya ke orang lain kalau dia cemberut gitu maksudnya? bukan. Kalau kita ngelihat uang nih, kita keluarin uang, kita pegang. Yes. Ini uangnya kayaknya happy nggak sih sama kita? Ah. Perasaannya gimana sih? Karena kan banyak orang itu setiap kali kamu ngeliat uang, aduh kayaknya ada perasaan yang mungkin kadang galau. Aduh nih uang bakal untuk bayar kontrakan nih. Iya, iya, ada begitu. kan? Begitu. Ada. Tiap gajian begitu. Kita bayar banyak ya. Rasanya sih gitu. Sebetulnya kita harus tanya sama diri kita, itu uang happy nggak di kantong kita? Atau perasaan kita itu, relationship kita itu sama uang itu kayak gimana? Coba deh tanyain. Menarik itu. Apakah happy, apakah Atau sebel, sedih, ataukah nah. benci sama uang, atau cuma ngelihat uang itu sebagai ya udahlah ini cuma sebagai alat transit doang, sebentar juga hilang. Nah itu Iya bisa kan? terjadi tuh nanti ya kan. Kalau Nah. dibilang cuma numpang lewat doang, nanti numpang lewat. Betul. Jangan. Gajian 25, 26 udah. Oke. Terus diapain uangnya? Nah itu yang kita harus tahu, relationship kita dengan uang itu seperti apa, baik apa enggak, ya dekat apa enggak, kita bisa berkomunikasi nggak dengan dia. Dan ini asalnya dari banyak ya. Contoh gini, kalau kita kerja dengan senang, uang juga bakal senang sama kita. Bisa gitu. Atau kalau mau contoh kita kerja melakukan hal-hal yang nggak halal nih contohnya, kita dapat uang itu akan teriak sama kita. Tidak happy. Iya. Rasanya tidak happy, tidak tenang. Kita nggak tidak tenang, kita nggak happy, kita nggak ada apa namanya kayak feelingnya ini uang ini kayaknya aduh saya kerja ini setiap hari menderita ya, setiap kali datang ketemu bosnya marah-marah, atau momennya contoh saya mesti melakukan sesuatu yang saya nggak suka, jualan yang nggak halal, nggak ilegal, ya kan? Jadi kalau hal-hal seperti itu terjadi, hubungan kita dengan uang secara nggak langsung mempengaruhi psikologi keuangan kita. Kita benci sama uang. Iya. Jadi kita tidak boleh benci dengan uang. Intinya begitu. Mm-mm. Harus mencintai uang. Ya pola pikir kita, pola pikir sama kayak itu ya, Coach, yang tadi Coach juga bilang kan, misalnya aduh uangnya cepet banget ya habisnya gitu ya. Nah contoh ketika kita mengeluarkan uang, kita happy nggak? Kalau saya happy nih. Nah, Ini uang saya. Betul, Coach. atau uang suami. Jadi emang harus happy atau gimana? Ya karena kalau kita happy, dalam arti kata kalau kita bisa berpikir bahwa oke, saya ngeluarin uang nih happy karena kenapa? Bisa aja berguna untuk banyak orang kan? Iya. Iya. Termasuk ketika kita berbagi misalnya. Kita berbagi, Oh. perasaan kita happy. Tetapi ada juga orang yang setiap kali mau mengeluarkan uang itu menggerutu, sebel gitu. Kalau ngeluarin uang, aduh keluar uang lagi, ini maunya ini, Kan maunya kita ono. terus ya. Nah, artinya apa? Energi kita kan negatif tuh di sana. Ya kalau energi kita negatif, gimana kita bisa narik uang? Jadi saya jadi teringat orang yang misalnya ya dari bekerja nih, karyawan, dia keluar dari pekerjaannya mengatakan ya karena saya tidak mau nih di bos-bosin terus, mau jadi bos diri sendiri. Itu juga bisa terjadi, nggak bisa loh, nggak bisa menarik sesuatu karena motivasinya itu bukan untuk berbagi gitu Nah, loh. motivasinya itu harus positif. Harus positif. Iya, karena itu kenapa saya minta Anda baca, maksudnya ngobrol sama uang. Adalah untuk Anda benar-benar self reflection. Uang itu sama Anda itu happy nggak sih? Hubungan Anda gimana sih? Itu penting banget. Dan jarang orang pernah ngobrol sama uangnya sendiri. Ya betul. Saya sih belum pernah nih, Nak. Tapi habis ini saya akan lakukan, Coach. Saya akan lakukan. Jangan sering-sering dan dianggap gila.
Nah, saya insinyur dan sipil ya sama. Nah, itu juga mungkin untuk ini ya coach, pembelajaran orang tua terhadap anak ya. Karena kadang-kadang kita sama anak kita kan kalau misalnya anak kita pegang uang, sering banget kan, jangan uang kotor. Nah, itu jangan juga. uang kotor. Nah. Jadi di subconsciousnya anak itu uang itu kotor. Nggak boleh begitu. Dan kotor itu baik. Kalau megang uang baik ya, kotor juga ya. Kita harus punya hubungan yang positif. Yes, hubungan yang positif. Dan mindset dari orang tua juga terkadang kalau bicara tentang uang itu agak unik. Karena gini, kalau kita perhatiin ya, ngobrolin uang dengan seks, dimana sering sekali orang tua lebih umum ngajarin, kamu hati-hati lo jaga kamu punya sesuatu gitu, daripada ngobrolin tentang, aduh papa keuangannya lagi susah nih. Tabu. Banyak sekali ngobrolin uang itu jauh lebih tabu daripada seks. Dan itu unik. Padahal kalau kita bicara, kita pakai uang lebih sering daripada kita menggunakan seks. dalam arti kata ya kita menggunakan uang itu setiap hari udah pasti gitu loh. Jadi sebenarnya sama anak kita boleh ngomong gitu coach? Ya uang harus diedukasi sejak kecil. Enggak, maksudnya misalnya keuangan papa mama sedang susah atau apa itu dibicarakan juga? Kita harus bisa open ya dalam certain degree ya. Kalau nggak anak tahunya dari mana? Bagaimana caranya mendidik anak yang innocent, anak yang lugu, nggak ngerti tentang keuangan, tetapi selalu berpikir bahwa everything is okay. Papa mama yang penting bisa afford it untuk kalian. Dan tiba-tiba in the end of the day dia harus berjuang sendirian tanpa dia pernah benar-benar mendapatkan tempaan. Nggak bisa dong. Sama kayak kalau kita ngomongin gini, binatang contoh, macan atau raja hutan, bisa nggak sih jadi raja hutan kalau memang dari piaraan? Enggak. Ya nggak bisa, karena nggak pernah berjuang, nggak pernah nyoba, selalu dijaga, selalu diprotek, sulit. Dan kalau kita bicara tentang uang ya sama aja, itu kan pengalaman, it's an experience yang intimate loh terkadang kita dengan uang. Berapa banyak sih orang nangis, menjerit, teriak-teriak dan tersenyum happy karena uang. It's an intimate feeling. Dan what is your relationship with the money? Gimana sih relationship Anda dengan uang? Itu penting banget. Coach, saya jadi teringat ya cara didik juga orang tua terhadap anak ya. Kadang-kadang selalu pergi tuh jalan-jalan harus dibeliin mainan. Harus dibelikan mainan. Jadi dia ngerasa bahwa tanpa ada sesuatu, pokoknya gue dapat gitu, ya kan? Padahal kan harusnya membelikan sesuatu tuh kalau misalnya kamu naik kelas, atau kamu ada prestasi tertentu gitu. Nah ini ada orang tua yang apa-apa pokoknya beliin. Akhirnya begitu besar, dan ini kejadian benar salah satu klien saya. Dia nggak begitu susah dalam kenyataan hidup kan, karena tidak semua kita dapat kan, harus dengan perjuangan. Nah itu nggak bisa gitu coach. Mungkin karena itu juga ya, jadi harus tahu gitu realitas juga mengenai bahwa uang itu juga harus ada perjuangannya, tidak bisa take for granted terhadap uang, bahwa uang itu jeblok dari langit, mungkin begitu ya. Dan salah satunya kalau bentuk cinta itu hanya dengan memberikan sesuatu. Yes. Karena itulah banyak orang menggunakan uang untuk beli cinta. Pikirin deh. Ya. Berapa banyak sih orang yang beli cintanya pakai uang? Tapi saya bukan bicara tentang lawan jenis ya. Bisa juga kalau Anda lihat berapa sering orang-orang terutama ibu-ibu nih yang cukup berumur, itu terkadang keluar uang itu cuma supaya ditemenin. Atau menggunakan uang cuman supaya ya ngajakin makan saudara-saudaranya atau ngebantu. Tapi untuk apa? Sebetulnya beli cinta. Banyak orang-orang di sana yang martir sebetulnya menggunakan uang hanya untuk mendapatkan, terkadang sampai ngutang, nggak ada uang nih, ngutangin orang lain. Untuk apa? Karena orang tersebut butuh. Sebetulnya untuk mendapatkan suatu pengakuan, mendapatkan suatu pujian. Dan itu psikologi keuangannya ya mungkin karena dididik karena sejak kecil udah mendapatkan hadiah terus menerus, atau interpretasinya bahwa cinta is equal to money. Dan juga banyak ya. Kalau dia punya uang sendiri, memang dia mau nolong orang, boleh dong? Boleh aja, tapi kita harus lihat motifnya apa.
Motifnya apa? Jadi kalau kita bicara tentang psikologi keuangan, Confucius juga pernah berkata, Anda bisa kasih ikan, Anda bisa kasih kail. Ngasih ikan juga pakai uang loh, ya kan? Iya. Ngebeliin kail juga sebetulnya bisa pakai uang kan? Tapi kan bagaimana cara Anda mendidiknya? Dan itu penting. Ya uang sendiri, oke, tapi saya bisa beliin Anda ikan, di mana Anda bisa hidup sehari, atau saya bisa beliin Anda kail, kemudian saya ajarin gimana cara mancing, Anda bisa cari uang sendiri. Nah saya sendiri, ya saya fokus sih kepada memberikan kail. Kayak contoh seperti apa yang Diani lakukan di podcast ini contohnya. Ini kan semua pakai uang, tapi ini adalah kailnya. Untuk buat Anda yang mendengarkan, dan karena itu saya bilang, aduh, diundang ke sini udah saya support langsung datang. Kenapa? Karena memberikan kail, kita ini memberikan kail supaya Anda semua mungkin mendapatkan hubungan keluarga yang lebih baik ya di sense ini kan. Iya. Tujuannya begitu, Coach. Tapi Coach ini mau nanya nih, beneran sih ya, di luar skrip nih, di luar skrip. Kalau nggak ntar diikat juga boleh deh ya. Gak apa-apa. Jadi kalau kita ngasih uang, tadi kan Coach bilang bisa kasih ikan, bisa kasih kail gitu ya. Maaf nih Coach, karena kebetulan Diani itu ikut juga sebuah MLM, right? Oke. Nah, I thought gitu, waktu itu saya beliin orang itu, maksudnya ini saya kasih kamu kail, right? Habis itu kamu bisa menjalankan bisnis MLM ini, begitu. Tapi Coach, kenyataannya yang saya kasih itu nggak ada yang jalan, Coach. Nah, jadi setelah itu saya kapok, maksudnya. Jadi if it's a business, gua nggak mau lagi deh ngasih uang. Maksudnya it has to come from you. Maksudnya the modal gitu. Maksudnya jangan gua kasih. Soalnya nggak tahu bisa begitu ya. Sementara orang yang ikut MLM itu ada yang tukang jahit, yang tukang parkir, yang benar-benar mereka mengusahakan uangnya, jadi menggadaikan gelang lah segala macam, malah berhasil gitu loh. Nah itu bagaimana Coach, maksudnya fenomena ini? Kalau buat saya sih sebetulnya gini ya, nggak semua orang cocok di bidang tertentu. Nggak semua orang cocok jadi MLM, nggak semua orang cocok jadi pembisnis. Ada orang coach-coach di luar sana, nggak coach lah, motivator ya, yang bilang semua orang pasti bisa jadi pembisnis sukses. Saya bilang bullshit. Nggak bisa kok. Nggak kok. Kalau kita bicara tentang kesuksesan, itu bukan hanya dengan bisnis aja gitu loh. Manusia itu punya talent beda-beda. Ya kan, ada yang jadi penyanyi, ada yang jadi YouTuber terkenal, ya kan. Terus YouTuber, kalau memang dia bagus jadi YouTuber, masa harus jadi pembisnis? Nggak seru dong, kita nggak bisa nonton YouTube, ya kan? Coach, jadi berarti kalau dalam kasus saya itu mungkin aja orang yang saya kasih itu memang tidak cocok. Memang nggak cocok. Memang psikologi keuangannya belum beres dan memang dia tidak bisa menghargai sesuatu. Mungkin aja mentalnya minta. As simple as that. Ketika seseorang masih memiliki mental dalam tanda kutip mental miskin, harus dibenerin dulu. Jadi kalau kita bicara tentang uang ya, contoh gini, saya kasih contoh simple deh. Ini saya bukannya menyalahkan atau membilang bahwa mental ini jelek ya. Contoh kalau Anda PNS, orang tua Anda PNS, Anda dididik seumur hidup untuk menjadi PNS, dia akan bilang paling bagus jadi PNS dong. Setuju ya? Kenapa? Karena apa yang dia tahu adalah bagaimana jadi PNS. Sama kalau Anda jadi dokter atau apapun juga, ya udah bagusan kamu jadi dokter deh. Nah mentalitasnya kan mentalitas PNS sebagai contoh. Ya apabila kita harus merubah mentalitas tersebut menjadi seorang pembisnis, di mana setiap bulan belum tentu harus ada gajian, ya kan? Di mana kadang-kadang kita harus kerja pagi sampai malam. Bukan hanya 5 kali seminggu, tapi 7 kali seminggu, ya kan? Seminggu, betul. Dan belum tentu dapat uang, bisa juga dapat hutang, ya kan? Tetap kita mesti keep running. Mentalitasnya masih belum cukup. Mereka they are not ready. As simple as that. Dan psikologi keuangannya itu yang harus dibereskan. Apa sih arti kesuksesan buat mereka? Belum tentu sama loh kita semua. Saya dengan istri pun beda. Dan bisa jadi jangankan ngomong sukses, itu kayaknya kedalaman. Ngomongin cinta dulu deh. Anda tanya sama pasangan Anda, cinta itu apa? Dan sebelumnya Anda udah tulis arti cinta buat Anda apa? Bisa beda. Udah nikah 20 tahun bisa beda. Belum ketemu bedanya.
Wah. Kalau ini yang satu soalnya jodohnya belum ketemu terus nih. Siap, ya kan? Jadi kalau mau mengubah nasib bisa dimulai salah satunya adalah bagaimana melihat si keuangan ini. Ya karena mau nggak mau kita bicara tentang uang, apa sih yang nggak butuh uang? Iya. Jadi kalau Anda bilang oke, cinta nggak butuh uang, well, Enggak sih, no. gini aja deh, you try ketika Anda, umumnya contoh anak Anda sakit, Iya. terus gimana kalau nggak bisa ke dokter, istri Anda cinta nggak bisa ribut, ya kan? Betul. Nah. Ya, money is not everything, but everything is money. Betul. Ya. Jadi ngubah nasib, dan saya lihat bukan hanya kalangan pembisnis ya, semua kalangan. Tantangan, salah satu tantangan utama terbesar adalah uang. Mau kaya, mau miskin, tetap tantangannya terbesar uang. Orang kaya juga bisa ribut tentang uang, dan sering kok. Contohnya berapa banyak sih anak konglomerat yang ribut karena uang ketika orang tuanya meninggal. Iya, rebutan. Ya, rebutan. Dimana mereka sebetulnya uangnya udah, ya ibaratnya mau rebahan aja udah hidup kok. Jadi uang itu sebenarnya netral, intinya gitulah coach. Uang Bisa baik, bisa jadi sumber keributan. Maksudnya bisa mendatangkan kebaikan, bisa mendatangkan keributan juga. Tergantung kitanya, right? Relationship kita dengan uang. Yes, dan uang itu mengamplify. Jadi gini, banyak orang bilang kalau saya kaya nanti baru saya sedekah. Sering nggak dengar kayak gitu? Yes, sering Kalau dengar. saya kaya baru saya bakal bagi-bagi. Ya, sering dengar. Enggak. Kalau Anda pelit, Anda punya uang, Anda tambah pelit. Ya. Kalau memang Anda dasarnya suka berbagi, ketika Anda tambah banyak uang, Anda akan lebih banyak berbagi. Ya. Uang doesn't change anything. Uang hanya amplified apa yang ada di diri Anda. Dan itu sering banget terjadi. Saya sering lihat orang kayak gitu kok. Iya. Iya. Dan seperti mama saya juga bilang, kalau kita bilang nanti deh kalau gue punya uang, ada yang suka ngomong gitu, baru saya berbagi. Mama saya selalu bilang, kapan punya uang? Ya karena punya uang buat orang juga beda-beda ya. Ada yang punya 1 juta merasa udah besar. Iya. Ada yang merasa 1 juta kecil banget. Ntar deh kalau udah punya 500 juta, ntar udah 500 juta kecil juga, masih kurang juga. Jadi ya nggak bisa. Betul, saya setuju dengan Coach Yudi. Maksudnya kalau soal berbagi tergantung kitanya. Kalau memang dirinya udah pelit, maksudnya memang nggak mau berbagi, it's not about ntar kalau udah punya uang atau nggak punya uang. Ya. Oke, kalau kita berbicara tentang mengubah nasib Coach, yang sudah terjadi selama ini dengan relasi yang berbeda-beda soal uang, apa yang harus kita lakukan? Oke, simple ya. Orang kan banyak banget datang ke saya, Coach, gimana sih caranya saya mau kaya? Sering kan dengar kayak gitu, ya. Ngapa? Aduh. Kalau saya sih, pertama kalau saya pasti akan jawab, kayak menurut kamu tuh apa? Nah, Harus spesifik dulu, balik lagi dan. Oke, Coach. Nah, Kalau itu- Coach Yudi? Kalau saya ya itu benar sih. Kita mesti tahu sebetulnya clarified kayak itu apa sih? Karena ada the wheel of wealth ya. Maksudnya kaya itu ada 6 tipe. Ada spiritualisme, family dan lain-lain. Tapi kita nggak bahas itu di sini. Tapi kalau mau kita bahas tentang uang, sebetulnya apa yang orang nanya ketika saya bicara tentang gimana caranya, nanya sama saya gimana caranya harus kaya, mereka itu expect caranya, gimana sih saya caranya bisa kaya, dimana sebetulnya caranya nggak penting. Caranya itu nggak penting kayaknya, betul nggak? Yang penting hasil akhir. Caranya, kalau kita bicara caranya, sebenarnya dari dulu, dari zaman nenek moyang kita udah diajarin caranya untuk kaya. Dari kecil udah diajarin. Siapa sih di sini yang dari kecil nggak diajarin mesti nabung? Iya. Udah pasti dong. Dulu ada lagunya lagi, Bang Bing, bung, kita nabung, iya. Dari kecil siapa sih yang nggak disuruh untuk belajar? Iya. Dari kecil siapa sih yang dari dulu nggak disuruh kerja keras? Jangan males. Iya. Iya. Nah pertanyaannya kalau Anda mau kaya, ya itu 3 cara. Anda harus kerja keras, belajar terus dan adaptasi, dan habis itu nabung, investasi. Sama seperti kalau kita mau kurus sebagai contoh ya. Nah, Biar Tuhan. Ada yang Ada yang kena. Coach, sedikit sensi. ini saya terinspirasi mungkin karena pandangannya ini kayak Oke, Coach, nggak apa-apa, Coach. Nggak apa-apa, Ya. ayo. Kalau mau kurus. simple kan? Inputnya mesti lebih kecil, outputnya mesti lebih gede. Gitu aja, gitu. Semua orang tahu. Caranya sebetulnya udah jelas. Instrumennya tergantung. Kalau umpamanya Anda belajar jago di saham, Anda akan bilang investasi saham yang terbaik.
Kalau Anda seperti saya, karena saya banyak belajar di bisnis, saya akan bilang investasi bisnis terbaik. Kalau Anda sering main kripto dan Anda paham sekali tentang kripto, dia akan bilang kripto terbaik. Nah, kenapa mesti bingung? Anda tinggal pelajarin apa yang Anda mau sesuai dengan passion Anda, simple. Iya. Tapi bukan caranya yang penting. Mental keuangannya diberesin. Kenapa Anda selama ini udah diajarin nabung dari kecil, nggak bisa nabung-nabung? Iya kan? Kenapa Anda diajarin untuk kerja keras, jangan males, tetap aja males. Iya. Jadi psikologi keuangannya dan gimana hubungannya dengan keuangan itulah yang harusnya dibereskan. Dan itulah kenapa saya membuat buku Seni Mengubah Nasib Mengubah ini. nasib. Dan harus dari hati, ya kan coach? Betul. Dari diri kita sendiri. Jadi bukan nggak bisa, ya sama lah, kita berdua ini coach. Dan saya cerita sedikit ya coach ya, kepada sahabat Diani. Kalau coach itu kan sebenarnya bukan ngajarin, makanya salah kalau ke coach Yudi tuh nanya cara. Seorang coach itu nggak boleh ngajarin. Saya pun sebagai relationship coach, kalau ditanya gimana sih supaya kita nggak bercerai, nggak tahu. Ya, jadi tugas kita tuh biasa nanya gitu kan coach ya, nanya, jawabannya harus datang dari dirimu sendiri, dari dalam. Sama aja kayak telur ya coach ya. Kalau telur dipecahkan oleh kita, maka kehidupan mati. Tapi kalau dia pecah sendiri, menetas sendiri, justru lahir kehidupan baru. Jadi it has to come from you. Jadi tadi yang coach saya tangkap adalah harus mencintai yang kita lakukan, yang kita kerjakan, and the money will come to you. The money will come. The money will come. Tapi tentunya kita juga harus tahu tujuannya yang jelas ya. Ya, tujuan yang jelas. Tujuan kita. Memperbaiki apa tadi namanya mentalitas, apa yang bisa dilakukan? Ada dua cara. Satu kepaksa. Ya, kepepet. Jadi gini, kenapa sih banyak orang yang miskin banget tiba-tiba bisa jadi kaya banget? Karena udah kepepet. Dia nggak kerja, dia mati. Iya, atau istrinya atau anaknya gitu kan sakit keras. Dan gitu. dia udah sampai Dia rumahnya di situ. Iya, dia udah mesti desperate, dia mesti melakukan apapun juga untuk bisa hidup. Dan akhirnya karena dia udah terus melakukan itu terus menerus, akhirnya otot kepepetnya udah kebentuk. Dan dia kalau nggak kepepet nggak enak, jadi kerjaan mulu, gila-gilaan, dan itulah yang buat dia kaya. Iya. Nah, kalau itu yang namanya faktor kepepet. Itu faktor kepepet. Kalau nggak kepepet, mesti dia terapi. Karena kalau ketika kita masih dalam zona nyaman, kita akan cari segala macam alasan supaya kita enak, kita comfortable. Iya. Ya, either kita naikin standar kita. Contoh, saya gimana ya, contoh, saya biasa naik mobil Avanza gitu contohnya, ya kan? Kalau standar kita Avanza terus menerus dan kita udah nyaman sama Avanza, ya ngapain kita kerja ekstra keras? Ngapain kita belajar lagi? Tapi coba deh, kalau dulunya Anda naik motor, sekarang naik Avanza atau mobil, Anda suruh turun lagi nggak mau loh, susah loh. Anda akan berusaha sebisa mungkin untuk bagaimanapun juga minimal naik Avanza. Naik mobil. Iya, gitu. So naikin standar Anda. Itu sih. Jadi pertama adalah kepepet, atau kedua naikin standar Anda. Naikin standar Anda. Ya, tapi kalau Anda tetap bilang, saya kan orangnya ya udahlah bisa nerima, ya nggak bakal jadi apa-apa sih. Karena bagaimanapun juga kita harus, kalau memang gini, saya pengen jadi orang kaya, contoh ya. Iya. Berarti kan saya belum orang kaya, ya kan? Artinya apa? Saya harus jadi orang lain. Orang kaya itu bukan saya. Ya bukan dong. Saya mau jadi miliarder, artinya Anda belum miliarder. Iya kan? Anda udah miliarder, Anda mau jadi triliuner. Anda belum triliuner. Nah, triliuner itu ngapain? Pasti beda sama Anda. Yang dikerjainnya, networknya beda, yang dipelajarin, segala pergaulannya, apapun, everything is different. Dan Anda pasti nggak nyaman. Udah pasti. Cara pikirnya juga beda. Mentalitas keuangannya beda kok. Berarti mengubah nasib juga kaitannya adalah mengubah kebiasaan. Keluar dari comfort zone. Yes. Psikologi keuangan Anda, kalau dalam sisi keuangan Anda harus rubah. Tapi caranya rubah gimana? Anda harus tahu Anda di mana. Kalau Anda nggak tahu Anda di mana, gimana Anda tahu Anda mau kemana? Kan banyak orang, saya mau kaya. Tapi pertanyaannya, Anda itu di mana sih sekarang? Iya, posisinya di mana? Iya. Mentalitas keuangan Anda di mana sih? Iya. Nah, udah repot.
repot deh kalau kayak gitu. Sama ini sih, mental yang tadi coach juga bilang, jangan nerimo gitu loh. Ya. Ada orang yang maksudnya gini loh, udahlah saya memang pantas miskin gitu, pantas nggak bisa kaya emang gitu, memang ini sudah layak dan sepantasnya. Jadi harus ada rasa bahwa kita tuh layak untuk more than this gitu, untuk lebih. Banyak orang yang suka bilang kok dia nih kayak serakah gitu, you want more. Kalau menurut saya nggak apa-apa, karena dari sononya kita diciptakan Tuhan itu sudah pemenang gitu ya coach, maksudnya sudah bukan menjadi loser, we are winner. Saya bilang bukan serakah atau enggak ya, kita nentuin standar kita sendiri. Ngapain dengerin orang lain? Yes. Dalam arti kata kalau orang lain pengen jadi ya happy aja dengan naik bus, ya itu kan urusan dia. Yes. Jangan dia bilang saya serakah dong kalau saya mau naik Mercedes, ya kan? Ngapain gitu? Iya. Ya kan? Iya. Terus saya juga nggak perlu menurunkan diri saya untuk naik bus kan? Iya. Kalau memang saya nggak nyaman, jadi buat saya yang paling penting mind your own business lah. Yang penting saya nggak nyusahin orang. Iya, betul. Gitu. Betul. Dan Anda tahu apa yang make you happy kan? Maksudnya happy-nya saya sama happy-nya Diani kan beda. Beda, yes, betul. Happy, jangankan gitu, kakak adik aja beda happy-nya, kembar pun happy-nya beda. Jadi kenapa nggak sih kita nggak coba appreciate gitu loh each other happiness, dan kita juga nggak berusaha untuk ditentukan standarnya oleh orang lain. Kadang-kadang ada orang lain yang nentuin standarnya ke kita bahwa kita harus kaya, itu juga buat stres loh. Iya. Lah orang kita suka, contohnya kita suka main sepak bola, kita mau jadi atlet sepak bola contohnya, tapi tiba-tiba dipaksa untuk jadi pembisnis, ya nggak cocok, stres, nggak ada passionnya. Itu juga nggak usah, karena kita nggak bakal berkembang juga kalau kita ngikutin standar orang lain. Ya, be yourself. Jadi nggak boleh ngikutin standar orang lain. Yes. Tapi as long as nggak boleh nyusahin orang juga. Ya, nggak jangan boleh. dong. Iya, nggak boleh mentalnya tuh minta atau ntar juga dikasih. Nah, gitu. itu repot tuh. Baik. Ada lagi? Sampai kali kemudian. Apalagi ya? Oh, masalah luck hoki, ada yang bilang kan gitu kan? Hoki, iya. Ya dasarnya aja dia hoki. Kalau saya nggak hoki, tapi kan orang selalu bilang luck itu kan sebenarnya preparation meets opportunity. Yes, Maksudnya yes. persiapan dengan kesempatan gitu kan? Kalau kita nggak mempersiapkan diri kita, nggak memperbesar wadah kita, ya juga nggak bisa. Begitu Betul. kesempatan itu datang, ya udah lewat aja karena kamu nggak mempersiapkannya. Ini saya ada teori sendiri tentang hoki. Yes. Jadi gini, kita semua orang kan punya takdir beda-beda ya. Punya mah? Takdir beda-beda. Ada yang lahir, wah Iya. langsung jadi anak konglomerat. Ada yang lahir, baru lahir udah dapat utang. Kan beda-beda semua orang. Tetapi saya percaya, kita itu diciptakan oleh Tuhan, datang ke sini, itu pasti ada purpose-nya. Nggak random gitu aja gitu loh. Iya, setuju. Dan purpose-nya itu pasti positif. Iya. Nah, kita sudah pasti punya hoki masing-masing. Tapi pemikiran saya gini, kita ada kontainernya. Maksudnya kontainernya gini, kita ada wadahnya. Iya. Kalau Anda lahir sebagai anak raja, semiskin-miskinnya Anda, mungkin ya Anda punya 10 T lah gitu contohnya ya kan. Tapi kalau Anda bener-bener saya try the best, jadi walaupun saya udah jadi anak raja gitu, Anda bisa dari 10 T itu mungkin Anda maksimalnya ya itu saya nggak tahu, mungkin bisa 1000 T Bisa gitu 1000, contohnya ya kan. Iya. Jadi kita ada ada minusnya, ada minimumnya, ada maksimalnya. Nah itulah hoki. Kita gimana caranya kita bisa memaksimalkan diri kita? Nah itu ya dengan kerja keras, dengan kita terus nyoba, dengan ya kita mempersiapkan diri, opportunity yang tadi, ya kan, dan preparation. Ya itu gitu. Iya. Kan sama kayak bukan soal religius atau apa ya, sama dengan talenta kan. Kita kan dikasih satu, tapi tugas kita sebenarnya tuh harus jadi 2 dong. Jangan tetap udah dapat 1 dikubur gitu, tetap 1. Nah betul tuh, betul. Kembali ke mentalitas meminta tadi, sempat disampaikan. Bagaimana sih sebenarnya menghadapi orang dengan mentalitas itu? Kita mungkin pasangan atau orang-orang di sekitar kita yang nyaman dengan posisi meminta. Buat saya sih gampang ya, hidup itu gini. Kalau Anda sifat Anda nggak enakan, Anda akan buat hidup Anda nggak enak.
Jadi sifat kita juga nggak boleh nggak enakan. Kalau kita sedikit-sedikit nggak enakan, itu bisa jadi itu yang buat hidup Anda nggak enak. As simple as that kok. Kalau kita udah tahu, contoh gini, saya di IG lumayan ya followernya, di YouTube juga lumayan, banyak yang minta. Banyak sih yang DM, jujur ya kan? Iya. Banyak. Saya aja yang belum banyak juga dia DM. Nanti saya tambahin. Dan random. Ya, orang yang nggak kenal, yang nggak pernah tahu, betul, ya kan? Iya. Ya, itu hampir setiap hari masuk, hampir pasti, aneh-aneh gitu. Ceritanya juga aneh-aneh, ya kan? Ada kirimin foto macam-macam, aneh-aneh. Tapi pertanyaan saya gini, kita itu harus tahu aturan main kita itu apa dan siapa diri kita. Saya tahu kok dalam diri saya sendiri, saya orang baik, saya bukan orang jahat kok, ya. Dan orang lain bilang saya pelit, saya tahu kok saya nggak pelit. Itu standar saya, ya kan? Standar saya untuk memberikan adalah saya udah netapin bahwa oke, kalau ada orang ngundang, umpamanya contoh ke podcast, atau saya untuk berbagi di radio, atau saya untuk berbagi di universitas, I don't mind. Dan bahkan di YouTube pun saya akan terus berbagi. This is my way. Ini cara saya untuk berbagi. Dan ini bagian saya. Tapi saya nggak akan berbagi dengan memberikan ikan. Iya. Nah, ini aturan main saya. Iya. Dan ya apa yang orang lain bakal ngomong tentang saya gitu. Coach Yudi, umpamanya contoh Coach Yudi kan, gini, saya minta bantu abang dong. Saya nggak mau. Itu standar saya. Itu cara main saya, and this is my life kalau kata Bon Jovi, it's my life gitu. So, kita satu generasi. Kita satu generasi. Oh begitu ya Coach, nah itu yang saya masih harus belajar sih. Karena saya bingung itu, maksudnya nggak suka bingung saya, jadi nggak boleh juga nggak enakan. Dan saya ada, mau contoh berbagi. Ini bukannya saya mau gimana ya. Ini karena ini untuk pembelajaran juga. Iya. Oke, saya untuk tentang uang. Ada nggak sih saya bagi? Ada. Iya. Ada. Saya udah tetapkan bahwa 10% dari penghasilan YouTube saya akan saya donasikan ke benihbaik.com. Oh iya. Yang milih siapa? Istri saya, nepatnya. Karena saya nggak mau terlalu, maksudnya istri saya yang bagi. Yang penting gue nggak mau tahu deh 10% lu bagiin. That's it. Kenapa? Karena buat saya udah, saya percaya Benih Baik. Saya percaya itu organisasi itu ya contohnya ya. Sama kalau saya juga Benih Baik. Oh sama. Kebetulan kenal juga sama Andi gitu. Iya, jadi Andi, tahu ya udahlah. Ya dia nggak maksudnya ya udahlah gitu loh. Udah kesini aja, saya nggak mau repot. Udah diseleksi juga. Karena kan kita juga nggak mau berbagi sama orang yang kita nggak jelas kan, random gitu. Makanya kalau mau ada yang contoh nanya saya mau minta sesuatu ya saya bilang ya udah, you apply aja di Benih Baik. Bukan hanya saya, you bisa dapat lebih banyak. Tapi saya nggak ada waktu untuk maksudnya ngecekin bener nggak sih lu ada masalah. Benar. Iya, maksudnya sekarang saya juga ikut mendapat pencerahan dengan podcast ini. Karena benar, saya juga suka bilang sama my secretary gitu Desi, ini bener apa enggak gitu. Maksudnya jangan dia nipu, maksudnya sebenarnya enggak ini. Nggak usah, dunia ini udah terlalu banyak kepusingan, kita nggak usah nambah kepusingan satu lagi sih. We focus on what we want gitu loh, ya kan? Ada kata-kata bagus. Kita tidak bertanggung jawab atas pendapat orang tentang kita. Yes. Kayaknya itu tuh. Kan dia nih suka merasa ntar gue dikira pelit, ntar gue dikira jahat. No. Jadi sekarang saya belajar kita tidak bertanggung jawab atas pendapat orang lain terhadap kita. Nggak bisa. Pendapat bahwa ketika kita tidak overthinking biasanya, kita tidak membantu orang lain gitu, maka suatu saat ketika kita butuh, kita nggak dapat bantuan, kita nggak bisa mengubah nasib karena kita tidak membantu orang lain. Ya saya sih nggak pernah ngarepin dapat bantuan dari orang lain ya. The only things yang saya harapin adalah gimana caranya saya bisa berubah menjadi lebih kuat. Karena pengharapan itu sumber kesengsaraan. Saya selalu berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong dong kasih saya kekuatan untuk menjadi lebih baik. Bukan Tuhan tolong supaya banyak orang bantuin gua, enggak ada kepikiran. Berarti itu kembali lagi ke mindset ya Coach ya. Jadi yang tadi Daniel bilang saya harus bantu orang supaya kalau ketika saya butuh bantuan ada yang bantu, itu kan your mindset. Nah kalau kata Coach Yudi
Coach Yudi, maksudnya saya tidak mengharapkan orang bantu saya. Pertolongan itu cuma dari Tuhan gitu, dan itu pun Coach Yudi mintanya, Tuhan beri saya kekuatan untuk bisa mengatasi ini, bisa menghadapi ini. Oh ya, dan ketika kita menabur lebih banyak, kita pasti nuai kok. Itu hukum alam. Itu hukum alam. So that's why saya selalu berharap, Yud, lu tolong dong jadi orang yang lebih berguna gitu, lebih bernilai lah. Ketika orang ngelihat kita bernilai, kita pasti kok dapat berkah. Dan itu yang saya lakukan di YouTube saya sih. Saya waktu itu juga minta sama Diani untuk dikenalkan oleh salah satu narasumber yang luar biasa. Buat saya bukan apa? Karena saya mau lebih bernilai supaya orang yang ngelihat saya, oke, nih lebih bernilai nih, dapat sesuatu yang lebih valuable nih. Bukan masalah yang nonton banyak apa enggak, tetapi arti dan makna, meaning bahwa bakal banyak orang yang lebih terbantu, itu yang penting. Oke, ya banyak hal yang bisa kita pelajari terkait dengan mengubah nasib. Salah satunya adalah yang pertama tadi, bagaimana kita memandang dan juga melihat uang sebagai satu sumber rezeki, sumber kebahagiaan, ya. Jadi intinya nasib itu bisa diubah, ya. Jangan pernah bilang nasib tidak bisa dirubah, bisa gitu, tergantung kitanya. Kembali dari pola pikir kita. Dan tadi kita sudah banyak bicara dengan Coach Yudi mengenai itu. Terima kasih Coach Yudi. Terima kasih banget, terima kasih. Dan mudah-mudahan ini nggak yang terakhir, akan ada lagi dan lagi ya. It's an honor. Iya, karena ini sangat menarik, benar nggak sih Dan? Jadi kita punya sudut pandang baru soal keuangan. Iya, saya sendiri belajar banyak, terus terang ya. Terima kasih Coach. Terima kasih. Dan sahabat Diani, terima kasih untuk kehadirannya, untuk mendengarkan acara ini. Kalau suka dengan episode kami, maka saya Diani Pranata dan dan saya Daniel Wibowo akan hadir di episode-episode selanjutnya. Ya, jangan lupa juga untuk subscribe di YouTube channel Diani Pranata dan juga Instagram Diani Pranata untuk mendapatkan informasi terbaru tentang podcast dari dunia. Terima kasih juga untuk sponsor kami, Studio Dreamers.id, berkolaborasi dengan Hub Life. Baik, kita pamit di sini. Saya mau ambil uangnya dulu sebelum nanti.